Tahukah kalian, sebenarnya peradaban kita ini dimulai dari rasa penasaran. Dari rasa penasaran muncul pertanyaan. Dari pertanyaan muncul pemikiran. Dari pemikiran muncullah kemajuan. Dan dari kemajuan muncullah peradaban. Mengutip kata Harry S. Truman, tidak ada yang baru di dunia ini kecuali sejarah yang tidak kamu ketahui. Seringkali kita hanya mengetahui dampak dari suatu peristiwa tanpa tahu asal-usulnya. Padahal orang yang tidak tahu sejarah seperti daun gugur yang tidak tahu pohon mana yang telah menumbuhkannya. Inilah topik pembahasan saya pada video kali ini, yaitu mengulas sedikit mengenai sejarah peradaban Islam periode klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jahan Mafiro, mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam STAI Al-Yasini Pasuruan. Sejarah perkembangan peradaban Islam periode klasik dimulai dari tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Masa ini dimulai sejak kepemimpinan Rasulullah sampai pada pertengahan dinasti Abbasiyah. Periode ini merupakan periode peradaban Islam yang tertinggi dan mempunyai pengaruh terbesar. Era ini adalah masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Periode ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Masa ini berlangsung pada tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi dengan daerah penyebaran Islam yang semakin luas. Pada masa kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi. Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol pada masa Bani Umayyah. Kemudian meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol bagian barat. Penyebaran Islam juga melalui Persia sampai ke India bagian timur. Pada masa inilah perkembangan ilmu pengetahuan, agama, bahasa, dan bidang lain mencapai puncaknya. Bahkan bidang arsitektur juga berkembang pesat di kota-kota Spanyol seperti Cordoba dan Granada. Sejumlah ulama besar juga bermunculan pada fase ini, antara lain ulama di bidang ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Kemajuan Islam pada masa klasik disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu semangat para pejuang Islam baik pada masa Rasulullah sampai Khalifah Abbasiyah yang benar-benar menyadari pentingnya menyampaikan dakwah Islam, sehingga kekuasaan Islam berkembang luas ke berbagai penjuru dunia. Di samping jabatan khalifah, terutama masa Abbasiyah, dipegang oleh tokoh-tokoh yang kuat secara politik dan agama. Pada masa ini terjadi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang agama, budaya, hukum, tasawuf, filsafat, dan ilmu pengetahuan lainnya. Hal ini terjadi karena dukungan dari para khalifah terhadap ilmu pengetahuan dan semangat para ahli dalam menerjemahkan buku-buku berbahasa asing telah melahirkan kemajuan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, sehingga Islam mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Yang kedua, fase disintegrasi. Memasuki fase disintegrasi yang berlangsung pada tahun 1000 Masehi sampai 1250 Masehi, kejayaan Islam mulai surut. Hal ini disebabkan oleh hancurnya kota Baghdad yang menjadi salah satu kota dengan ilmu pengetahuan yang maju, dirampas dan hancur karena serangan Hulagukan. Sedangkan kehancuran fase ini banyak dipengaruhi oleh politik. Sifat negatif pemimpinnya yang gemar hidup mewah serta terjadinya perebutan antar kekuasaan dikarenakan penunjukan khalifah tidak lagi secara musyawarah seperti masa Khulafaur Rasyidin, tetapi secara turun-temurun, sehingga terjadilah perang saudara. Di samping itu, luasnya kekuasaan Islam pada masa Abbasiyah juga menyulitkan komunikasi antar dinasti, sehingga dinasti-dinasti yang kecil banyak yang memperkuat diri sendiri dan memerdekakan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Bahkan ada yang merebut kekuasaan dari tangan Khalifah Abbasiyah.
Dan seperti itulah kiranya sejarah peradaban Islam yang terjadi pada masa klasik. Dan seperti kata Profesor Hilman Farid, belajar dari masa lalu dan membentuk masa depan lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.